Di tanah Hauran, hiduplah seorang hamba yang soleh bernama Ayub. Allah memberkahinya dengan kekayaan yang melimpah ruah, ladang yang subur membentang luas, ribuan ternak yang sehat, dan keluarga besar yang bahagia. Setiap hari, ia mensyukuri nikmat ini, tidak pernah lalai dalam ibadahnya. Kemakmurannya tidak membuatnya sombong, justru semakin mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Ia dikenal sebagai sosok dermawan, yang hartanya selalu terbuka untuk fakir miskin dan anak yatim. Namun, keimanannya yang kokoh membuat iblis iri. Iblis pun memohon izin pada Allah untuk menguji Ayub. Ujian pertama datang dengan dahsyat. Dalam sekejap, seluruh kekayaannya musnah. Wabah penyakit aneh membunuh semua ternaknya, lalu badai api menghanguskan ladang-ladangnya hingga menjadi abu. Dari seorang hartawan, Nabi Ayub jatuh miskin. Namun, yang keluar dari lisannya bukanlah keluhan, melainkan pujian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iblis tidak berhenti. Ujian kedua terasa jauh lebih menyakitkan. Sebuah bencana merenggut nyawa semua anak-anak Nabi Ayub yang ia cintai. Atap rumah tempat mereka bernaung runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping. Duka yang tak terbayangkan menyelimutinya. Namun, di puncak kesedihan itu, Nabi Ayub bersujud kepada Allah. Ia tidak mempertanyakan takdir, melainkan menerima dengan penuh kepasrahan, menunjukkan bahwa cintanya kepada Sang Pencipta melebihi cintanya pada dunia dan isi. Ujian pun mencapai puncaknya, menyerang fisik Nabi Ayub. Allah mengizinkan iblis untuk menimpakan penyakit kulit yang sangat parah ke seluruh tubuhnya. Penyakit itu begitu menjijikkan hingga semua orang, kecuali istrinya yang setia, menjauhinya. Ia diasingkan keluar kota, menderita dalam kesendirian dan kesakitan yang luar biasa. Setiap helaan nafasnya terasa berat, namun tidak sekalipun ia mengeluh. Imannya justru semakin bersinar terang di tengah kegelapan penderitaan. Di sisinya, hanya ada seorang malaikat tanpa sayap, Rahmah, istrinya yang mulia. Dengan cinta dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, ia merawat Nabi Ayub setiap hari. Ia bekerja sebagai buruh untuk mendapatkan makanan bagi mereka berdua. Ketika iblis datang membisikkan keputusasaan agar ia meninggalkan suaminya, Rahmah dengan tegas menolaknya. Ia adalah bukti nyata bahwa cinta sejati dan iman yang kokoh adalah penopang terkuat dalam menghadapi badai kehidupan. Iblis murka melihat kesetiaan Rahmah, mengubah taktiknya. Ia menyamar dan menyebarkan fitnah ke seluruh negeri, mengatakan bahwa penyakit Ayub adalah kutukan menular akibat dosa besar. Seketika, penduduk desa mengusir mereka. Pintu-pintu tertutup. Tak ada lagi yang mau memberi Rahmah pekerjaan atau sepotong roti. Mereka terisolasi sepenuhnya, ditinggalkan dalam kesunyian yang menusuk. Hanya berdua melawan bisikan jahat iblis dan tatapan kejam dunia yang telah membuang mereka. Keputusasaan mulai menyelimuti Rahmah. Tanpa makanan dan harapan, ia berjalan dengan langkah gontai. Iblis, dalam wujud manusia, kemudian menawarinya makanan dengan syarat yang menyayat hati. Ia harus menjual kepang rambutnya yang indah. Demi suaminya, Rahmah merelakan mahkota terakhirnya. Ia kembali membawa makanan, menyembunyikan kepalanya yang kini tak lagi berambut. Sebuah pengorbanan sunyi yang lahir dari cinta. Ketika Nabi Ayub mengetahui pengorbanan istrinya, hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena penyakitnya, tetapi karena melihat penderitaan yang harus ditanggung oleh belahan jiwanya. Dalam puncak kesedihan dan kelemahan sebagai manusia,
terucaplah sebuah sumpah dari bibirnya. Jika Allah menyembuhkannya, ia akan mencambuk istrinya 100 kali. Sumpah itu lahir bukan dari amarah, melainkan dari kepedihan yang mendalam melihat betapa besar cinta. Di titik terendah dalam hidupnya, Nabi Ayub mengangkat tangannya. Doanya bukanlah sebuah keluhan atau tuntutan. Ia bermunajat dengan penuh kerendahan hati, mengakui kelemahannya di hadapan Sang Pencipta. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Sebuah pengakuan tulus, pasrah sepenuhnya pada kehendak ilahi, dan keyakinan mutlak akan rahmat Allah yang tak terbatas melampaui segala ujian. Seketika langit seakan terbelah, dan suara ilahi datang menjawab doa hambanya yang sabar. Hantamkanlah kakimu ke bumi. Perintah itu datang dengan penuh keagungan. Nabi Ayub dengan sisa tenaganya menjejakkan kakinya. Dari tanah yang kering kerontang memancarlah mata air yang jernih dan sejuk. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub segera membasuh seluruh tubuhnya dengan air ajaib itu dan meminumnya. Seketika, atas izin Allah, seluruh penyakit yang menggerogoti tubuhnya selama bertahun-tahun lenyap tanpa bekas. Kulitnya kembali pulih, bahkan lebih sehat dan bercahaya dari sebelumnya. Tenaganya pulih sepenuhnya. Rasa sakit dan lemah yang menyiksanya kini hilang. Ia berdiri tegak, sosok yang sehat dan gagah, sebagai bukti nyata bahwa pertolongan Allah datang pada saat yang paling tepat bagi hambanya yang sabar. Istrinya, Rahmah, yang setia kembali dengan membawa sedikit makanan. Ia tertegun melihat seorang pria gagah dan sehat di tempat suaminya biasa terbaring. Dengan ragu, ia bertanya tentang keberadaan suaminya yang sakit. Nabi Ayub tersenyum lembut dan berkata, "Akulah Ayub." Rahmah menangis haru, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia langsung bersujud, mengucap syukur kepada Allah yang telah mengabulkan doa mereka dan mengangkat segala penderitaan yang mereka alami. Kemurahan Allah tidak berhenti di situ. Kekayaan Nabi Ayub yang telah musnah dikembalikan berlipat ganda. Allah mengirimkan awan yang menurunkan hujan belalang dari emas di ladangnya yang dulu kering. Tanah-tanah gersangnya kembali menjadi lahan subur yang menghasilkan panen melimpah. Ternaknya yang telah binasa digantikan dengan kawanan yang lebih besar dan sehat. Rumahnya yang hancur dibangun kembali dengan lebih megah sebagai tanda berkah yang tak terhingga. Kebahagiaan terbesar pun tiba saat Allah mengembalikan keluarganya. Anak-anaknya yang telah wafat dihidupkan kembali sebagai anugerah istimewa. Tidak hanya itu, ia juga dikaruniai keturunan baru yang soleh dan berbakti, sehingga rumahnya kembali dipenuhi oleh tawa dan kehangatan. Kehilangan yang menyakitkan kini telah terobati. Keluarga yang utuh menjadi pelengkap kebahagiaan, bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan mampu mengganti setiap. Kisah Nabi Ayub menjadi pelajaran abadi tentang kekuatan iman dan kesabaran. Ia adalah bukti bahwa tidak ada ujian yang melampaui batas kemampuan seorang hamba. Setiap penderitaan yang dihadapi dengan ikhlas akan berbuah manis. Kesabarannya yang luar biasa menjadi mercusuar harapan bagi seluruh umat manusia. Mengajarkan bahwa setelah malam yang paling gelap sekalipun, Atas perintah Allah, Ayub menghentakkan kakinya ke tanah.
Seketika, memancarlah mata air yang jernih dan sejuk. Air itu bukan air biasa, ia adalah rahmat penyembuhan. Saat Ayub membasuh tubuhnya, segala penyakit dan luka sirna seketika. Kulitnya kembali sehat dan bahkan lebih muda dari sebelumnya. Ketika ia meminumnya, kekuatan dan vitalitasnya pulih sepenuhnya. Ini adalah mukjizat pertama, hadiah langsung dari Sang Maha Penyayang sebagai balasan atas kesabarannya. Rahmat Allah tak berhenti di situ. Istrinya yang setia, Rahmah, yang tak pernah meninggalkannya, kini mendapati suaminya pulih sempurna. Kebahagiaan mereka dilipat gandakan saat Allah mengaruniai mereka keturunan yang baru, 2 kali lipat jumlah anak-anak yang telah tiada. Rumah yang dulu sepi, kini kembali ramai oleh tawa dan canda. Setiap sudut terisi kembali dengan kehangatan dan cinta. Sebuah bukti nyata bahwa Allah Maha mengganti setiap kehilangan dengan anugerah yang lebih indah. Kekayaan Ayub yang telah musnah dikembalikan dengan cara yang ajaib. Diceritakan bahwa Allah menurunkan hujan belalang emas di ladang-ladangnya. Ternaknya berkembang biak dengan pesat, memenuhi padang-padang yang kembali menghijau subur. Gudang-gudangnya yang dulu kosong, kini melimpah ruah dengan hasil panen. Semua hartanya kembali, bahkan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ini adalah janji Allah, bahwa barang siapa bersabar, niscaya akan Dia tambah nikmatnya tanpa batas. Dengan segala nikmat yang kembali, Nabi Ayub tidak menjadi sombong. Ujian berat itu telah menempanya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan rendah hati. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam ketaatan dan rasa syukur yang mendalam. Ia menjadi sumber inspirasi bagi kaumnya, mengajarkan mereka tentang hakikat iman, pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan keyakinan penuh pada rahmat Allah. Kisahnya menjadi bukti hidup. Nama Nabi Ayub terukir abadi dalam sejarah sebagai simbol kesabaran tertinggi. Kisahnya diwariskan dari generasi ke generasi, bukan sebagai dongeng duka, tetapi sebagai mercusuar harapan. Ungkapan sabar seperti Ayub menjadi perumpamaan universal bagi keteguhan iman di tengah badai terberat. Ia mengajarkan dunia bahwa di balik setiap ujian tersembunyi hikmah, dan di ujung setiap penderitaan yang dilandasi keikhlasan terhampar taman kebahagiaan.